Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Hanif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Brand Equity atau yang dikenal dengan ekuitas merek. Adapun submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ialah mengenai pengertian dari brand equity itu sendiri. Yang pertama, pengertian brand equity. Langsung saja, pengertian ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan produk pada layanan. Ini bisa tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan dan bertindak sehubungan merek dan harga, pangsa pasar, dan profilitas merek perusahaan. Ekuitas merek merupakan salah satu faktor yang mensugesti keputusan pelanggan dalam memilih dan membeli sebuah produk. Adapun pengertian ekuitas menurut para ahli, yang pertama ada David Eker. Ekuitas merek merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang diakui dan dimiliki merek dari gagasan, bahkan merek yang kuat dan berprestasi yang lebih sukses. Dan yang kedua, menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek merupakan nilai tambahan yang diberikan kepada produk dan layanan. Yang ketiga, Wikipedia. Ekuitas merek merupakan frasa yang dipakai dalam industri pemasaran yang mengacu dalam nilai yang dirasakan dalam suatu merek dalam dirinya sendiri, yaitu nilai sosial dari nama merek yang terkenal. Ya, tentunya brand equity ini berperan penting dalam kegiatan pemasaran. Karena ketika sebuah produk memiliki kualitas yang baik, maka konsumen akan tertarik dengan barang dan jasa yang kita miliki. Baik, materi selanjutnya ialah membahas tentang fungsi dan manfaat ekuitas merek. Ekuitas merek bisa berpengaruh terhadap kepercayaan diri konsumen dalam pengambilan keputusan membeli, baik itu disebabkan adanya pengalaman di masa lalu dalam memakai merek tersebut, ataupun kedekatan dengan merek dan karakteristiknya. Dan menurut Shimamura dalam bukunya, halaman 49/2003, ekuitas merek mempunyai beberapa fungsi dan manfaat antara lain. Yang pertama, loyalitas memungkinkan adanya pembelian atau transaksi berulang, atau apabila konsumen tersebut adalah committed buyer, tidak hanya terhenti di pembelian ulang, tetapi konsumen juga bisa menganjurkan atau memberi rekomendasi kepada orang lain. Yang kedua, memungkinkan perusahaan menentukan harga yang lebih tinggi atau premium, yang artinya keuntungan yang lebih tinggi untuk perusahaan. Poin ketiga, memberi kredibilitas terhadap produk lain yang memakai merek tersebut. Keempat, memungkinkan return yang lebih tinggi. Kelima, sebagai pembeda relatif dan dengan pesan yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan. Poin keenam, sangat fokus internal yang jelas. Ketujuh, membuat adanya toleransi konsumen pada kesalahan produk atau perusahaan melalui loyalitas yang tinggi kepada merek tersebut. Kedelapan, menjadi faktor yang menarik pegawai yang berkualitas dan juga mempertahankan pegawai yang loyal. Yang terakhir, menarik konsumen untuk hanya memakai faktor merek dalam mengambil keputusan membeli. Membangun ekuitas merek. Ekuitas merek bisa dibangun dengan membuat struktur pengetahuan merek yang tepat untuk pelanggan yang tepat. Proses ini tergantung dari seluruh kontak yang terhubung dengan merek, baik yang dijalankan oleh pemasar atau bukan. Menurut Philip Kotler, di dalam bukunya halaman 268, menurut perspektif manajemen pemasaran, ada 3 komponen yang menggerakkan ekuitas merek, yaitu pilihan awal untuk elemen dan identitas merek yang membuat merek seperti nama merek, logo, lambang, karakter, juru bicara, lagu, kemasan, papan iklan, dan slogan. Produk dan jasa serta seluruh aktivitas pemasaran dan program pemasaran yang mendukung serta asosiasi lain yang diberikan dengan tidak langsung pada merek, dengan mengaitkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain seperti orang, tempat, atau barang.
Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian ekuitas merek atau brand equity. Di antara lain ada fungsi, manfaat, dan dimensi. Baik, kita masuk pada subtema yang terakhir, yaitu model ekuitas merek. Model ekuitas merek didesain untuk menetapkan cara menilai suatu merek. Ada 3 poin, yaitu pertama, penilaian aset merek atau Brand Asset Valuator atau BAV. BAV adalah metrik yang diterapkan untuk mengukur merek suatu entitas. Pertama kali dikembangkan oleh sebuah agensi bernama Young & Rubicam. Poin kedua, model brands dikembangkan oleh seorang riset pemasaran, Wilworth Brown dan WWP, membangun melibatkan serangkaian langkah berurutan, sedangkan setiap langkahnya akan lebih bergantung pada keberhasilan merampungkan langkah sebelumnya. Dan yang terakhir, poin ketiga, model Eker. Model Eker merupakan cetak biru merek yang dikembangkan oleh pemasaran bernama David Eker, menekankan pada pentingnya identitas ataupun bukti diri merek dan menunjukkan solusi unik untuk membangun merek yang lebih kuat. Baik, demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.